Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Pemirsa, pemecatan itu diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dan jajaran pengurus DPP PDIP Senin 16 Desember. SK pemecatan Jokowi terdaftar dengan nomor 1649 KPTS DPP 12/2024. Tak hanya Jokowi, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution. PDIP juga memecat 27 anggota lainnya. Organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Tak hanya Jokowi, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, Sekjen Projo Handoko Wicaksono, dan pengamat politik Agung Baskoro. Saya sapa narasumber saya, selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yudi, Pak Handoko, Mas Seno. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya mungkin ke Mas Aryo dulu. Ini mumpung ada Mas Aryo nih, karena banyak ditanya oleh netizen kita, Mas Aryo. Kenapa baru sekarang dipecatnya, dan apakah saat pencalonan Gibran sebagai cawapres, Bobi sebagai cagup sumut, berarti masih berstatus kader PDIP, Mas Aryo? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya rasa harus saya ulangi lagi di sini bahwa soal Pak Jokowi dan keluarga itu sebenarnya bukan berita baru. Berkali-kali di berbagai kesempatan sejak dinamika Pilpres, dinamika menjelang Pilkada itu sudah sering kami sampaikan bahwa persoalan keanggotaan partai seseorang itu bukan hanya soal punya KT atau tidak, tetapi apakah sikap politiknya, praktek politik yang diteladankan itu kira-kira nyambung nggak dengan yang diperjuangkan oleh partai. Itu yang lebih penting. Maka pada saat kami mengeluarkan berkali-kali sikap kritis yang begitu keras terhadap sikap-sikap politik Pak Jokowi dan keluarga, buat saya malah sebenarnya itu jauh lebih tegas dibandingkan hanya soal surat hitam di atas putih. Secara sosiologis hubungan itu sudah berakhir cukup lama. Kita juga sebenarnya dalam melakukan langkah-langkah memberikan sanksi kepada seorang kader tentu melalui tahapan-tahapan tertentu. Mulai dari tahapan teguran lisan, teguran tertulis, harapan mediasi juga kita lakukan, termasuk yang terakhir baru dilakukan sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian. Nah, dalam case Pak Jokowi dan keluarga ini saya rasa kalau Mas Bobi dan Mas Gibran semenjak beliau berdua itu mendaftarkan diri melalui partai lain sebagai cawapres maupun cagup, artinya pada detik itu juga sebenarnya status keanggotaannya sudah dibatalkan oleh beliau sendiri, bukan kami yang membatalkan itu. Soal Pak Jokowi juga sama, pada saat memberikan dukungan untuk calon-calon yang kemudian tidak direkomendasi oleh partai, tentunya ini melanggar aturan bermain di dalam partai dong. Orang pada saat pengurus KTA parpol, KTA organisasi, itu pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi beliau lama, hampir lebih dari 25 tahun beliau sama PDI Perjuangan yang pasti sangat paham bagaimana mekanisme internal yang ada di partai. Maka saya kira apa yang diumumkan di hari ini oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan adalah satu tindak yang sifatnya legal formal. Jadi kalau selama ini itu hubungannya putus secara sosiologis, ini sudah diputuskan secara legal formal. Jadi hari ini penegasan saja dari proses akumulasi dari Pilpres hingga ke Pilkada. Itu Mas Yudi. Baik. Mas Handoko, dengan yang disampaikan PDI Perjuangan, pemecatan terhadap Jokowi dan keluarga, kalau boleh saya katakan
ex pecatan dari partai lain. Apakah ini akan berpengaruh terhadap Jokowi dan keluarganya? Ya enggak lah, saya pikir ini seperti disampaikan Mas Eno tadi, ini kan formalisasi saja dari realitas politik yang selama ini berkembang, bahwa Pak Jokowi memang tidak sejalan dalam banyak hal dan sudah cukup lama, jadi ini formalisasi saja. Ya mungkin PDI menunggu momentum yang tepat lah untuk melakukan pemecatan secara legal formal. Bagi kami tentu, bagi Pak dan Pak Jokowi ini sudah dari awal menegaskan bahwa beliau ini adalah presiden pemimpin untuk rakyat Indonesia, bukan salah satu partai. Artinya Pak Jokowi ini milik rakyat dan beliau sangat dicintai oleh rakyat Indonesia dengan ya approval ratingnya tetap tinggi dan segala macam. Jadi saya pikir bagi Pak Jokowi tentu nggak ada masalah. Nggak ada masalah tentang keluarnya surat ini, karena semua juga sudah tahu ketika Pak Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran gitu, dan pada kontestasi pilkada kemarin Pak Jokowi memang tidak sejalan dengan PDI Perjuangan, dan ternyata terbukti bahwa pengaruh Pak Jokowi tidak luntur meskipun tidak beriringan dengan PDIP. Maka saya pikir kondisi ini juga tidak banyak berpengaruh kepada Pak Jokowi. Justru yang saya khawatirkan adalah partai-partai, ya maksud saya begini, justru sosok seperti Pak Jokowi ini sangat dibutuhkan oleh partai-partai. Makanya beberapa partai yang lain langsung membuka diri untuk Pak Jokowi, meskipun belum tentu juga Pak Jokowi akan masuk kepada partai lain. Jadi seperti itu. Saya pikir fine-fine saja bagi Pak Jokowi, nggak ada masalah. Ya. Beliau sangat dicintai rakyat dengan ataupun tanpa PDI Perjuangan, begitu Mas. Kenapa saya mengajukan pertanyaan ini? Karena sepertinya nih Mas Handoko, baru kali ini ada mantan presiden yang dipecat oleh partai politik, begitu Mas Handoko? Ya, sebenarnya kalau mecatnya itu kemarin waktu masih presiden akan jadi sejarah juga, ada presiden dipecat dari partainya. Itu cuman mungkin PDI Perjuangan punya kalkulasi, hitungan-hitungan sehingga pemecatan secara resmi dilakukan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tentu PDI punya kalkulasi lah soal itu. Dan ini bagi kami wilayah PDIP sendiri, wilayah partai. Jadi soal pemecatan ini ya itu adalah hak mereka untuk melakukan pemecatan kepada kadernya kalau memang dianggap itu menyimpang atau tidak searah dengan jalan partai. Seperti itu Mas. Baik, narasumber saya semuanya kita jeda terlebih dahulu ya. Kita akan simak informasi berikut ini, nanti kita lanjutkan dialog. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan kader Partai Banteng meski masih memiliki KTA. Menurut Jokowi berarti partainya perorangan. Ya berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin melihat ini Pak? Ya udah itu. Atau ada, kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lainnya? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Mas Handoko, yang disampaikan Presiden ke-7 RI Pak Jokowi partainya partai perseorangan itu gimana sih Mas Handoko maksudnya? Ya artinya balik lagi ya, saya sudah beberapa kali sampaikan ini memang Pak Jokowi ya sudah, karena itu konteksnya adalah merespon Mas Hasto yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bukan anggota dari keluarga PDIP, maka ya itu adalah penegasan juga dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Artinya langkah politik berikutnya ya terserah Pak Jokowi, nanti akan kita lihat. Artinya waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa saya sudah tidak terikat lagi dengan PDI Perjuangan. Baik. Responnya kira-kira begitu, dan hari ini itu di
diformalkan dengan keluarnya surat dari PDIP pemecatan Pak Jokowi. Seperti itu. Mas Aryo Seno, kalau bicara soal mekanisme, apakah harus mengembalikan KTA? Apakah harus seperti apa ketika mekanisme internal partai dalam memutuskan pemecatan kadernya? Kalau masalah soal pengembalian KTA, itu lebih ke mekanisme moral etis, Mas. Moral etis. Artinya orang datang tanpa muka, ya pergi pulang keluar juga muka. Itu soal moral etis. Oke. Jadi nggak ada di kami yang secara rigid harus balikan KTA. Kan kalau bicara dalam sejarah pertama kali ada partai memecat mantan presiden, ini juga dalam sejarah dunia bahkan mungkin juga pertama kali ada seorang presiden yang berbeda pilihan politik dengan partai politiknya. Jadi ini semua serba pertama memang kita saksikan kemarin. Kan diawali dari Pak Jokowi dulu, itu bukan kami dulu itu yang kemudian meninggalkan ceritanya. Tapi pada saat ada perbedaan sikap yang cukup drastis ya di masa-masa akhir, ya pasti kami harus bersikap dong. Tetapi kalau soal mekanisme apakah harus dikembalikan atau tidak, saya rasa itu kembali kepada pemahaman. Moral etis tadi itu soal moral etis, soal etika kepantasan, yang saya rasa sebagai presiden, beliau pernah 2 periode jadi presiden, harusnya lebih tahu daripada saya mana. Baik. Mas Agung Baskoro, gimana sih Mas Agung melihat dinamika politik pemecatan Jokowi oleh PDI Perjuangan, Mas Agung? Iya, saya selalu percaya ada aksi, ada reaksi, Mas Yudi ya. Aksi dan reaksi. Iya, jadi ketika kemarin Pilpres berlanjut Pilkada, kemudian sekarang ada episode pasca Pilkada. Nah, kita lihat reaksi berikutnya dari Pak Jokowi seperti apa. Kalau tadi ada statement partai perorangan, saya selalu percaya statement Pak Jokowi itu selalu bersayap ya. Jadi kalau beliau bilang partai perorangan, itu mesti beliau ada kemungkinan juga berpartai. Apakah partainya partai yang sudah eksis atau partai yang baru seperti itu. Jadi kita lihat langkah reaksi Pak Jokowi termasuk reaksi-reaksi lain. Karena kita tahu ya beliau masih punya pengaruh walaupun tidak sebesar dulu. Ya, dan itu semua diperkuat oleh keluarganya ya. Mas Gibran sebagai wakil presiden seperti itu sedikit banyak punya relasi intim dengan kekuasaan. Nah yang kedua, saya juga pikir ini warning ke semua partai ketika memang pilihan politik Pak Jokowi memilih untuk berlabuh di partai yang sudah eksis. Ya karena masukan juga apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP bahwa ketika partai lain menerima Pak Jokowi ada plus ada minusnya, ada konsekuensi logisnya. Ya, kalau saya bahas beberapa waktu yang lalu ketika kita merujuk Pak SBY itu diberi kekuasaan wewenang 50% di Partai Demokrat sebagai ketua majelis tinggi yang memutuskan bersama dengan ketumnya AHY seperti itu. Bahkan Ibu Mega itu 100% punya kekuasaan di PDIP sebagai ketua umum mandatoris partai untuk memutuskan hal-hal yang sangat strategis di partai. Nah, apakah partai-partai yang eksis ini siap menerima ya rentang kekuasaan ketika Pak Jokowi masuk ke sana 50-100% Mas Yudi? Itu kan nggak mudah ketika ketum-ketumnya masih ingin dan terpetik ya berkuasa di partai-partai yang eksis tadi. Apakah itu Golkar, apakah itu Gerindra, apakah di luar dua partai tersebut. Dan nggak mudah gitu, karena kita tahu karakter Pak Jokowi ini kan memang biasa mengorkestrasi segala sesuatu sesuai dengan kepentingan beliau ya, yang kompleks seperti itu. Jadi partai-partai lain juga saya kira dengan keputusan PDIP ini berpikir ulang, berpikir kembali. Ya kalau memang menerima Pak Jokowi bisa jadi memang tanpa wewenang yang kuat ataupun posisi yang strategis. Ya mungkin simbolik ya seperti Golkar kemarin memberikan amanah sebagai anggota kehormatan seperti itu. Tapi kalau misalkan setara dengan ketum seperti Pak SBY atau bahkan menjadi ketum seperti Ibu Mega, nah ini saya masih ragu nih apakah Golkar, Gerindra ya, atau partai di luar dua itu rela ya ketum-ketumnya menerima. Ya jadi yang paling mungkin akhirnya selain beliau independen ya membuat partai baru ya kans untuk tetap berada di orbit strategis kekuasaan. Karena kalau misalkan memilih jalan independen, saya kira memang akhirnya beliau tidak lagi ya merapat dan bisa melakukan manuver-manuver yang cukup leluasa di politik kita.
Baik Mas Handoko, Mas Aryo dan juga Mas Agung, kita simak dulu informasi berikutnya ini mengenai usai dilepas PDIP, publik menanti arah politik berikutnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sedikitnya ada 3 partai politik menyatakan kesiapannya menerima Jokowi untuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka.